Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Pada video kali ini, kita disuguhkan sebuah pementasan retorika yang amat krusial, mendalam sekaligus menggelitik. Edis TV, seorang pembedah analitis yang dingin, sistematis, dan tanpa kompromi, berhadapan dengan seorang muslimah yang di awal panggung tampil dengan penuh rasa percaya diri. Namun, seiring berjalannya diskursus, kita menyaksikan sebuah keruntuhan intelektual secara perlahan. Bagaimana seorang penganut dogma mendadak terpojok, gelagapan, kehilangan pijakan, hingga akhirnya secara sadar menyangkal dan menolak kitab suci dan hadis sahihnya sendiri. Edis TC hadir tidak untuk terjebak dalam perdebatan kusir yang emosional. Ia menerapkan metode Socratic irony secara brilian, berpura-pura mengamini dan mengagungkan teks secara harfiah untuk menyeret penganut dogma masuk ke dalam perangkap logis mereka sendiri. Hasilnya adalah sebuah tragedi pemikiran yang menohok, bagaimana seorang pemeluk agama justru kaget, bingung, jijik, dan secara terbuka membantah teks-teks agamanya begitu teks tersebut dibacakan apa adanya, secara eksplisit, jujur, dan tanpa topeng apologetika. Selamat menyaksikan. Saya mau tanya dulu ini Anda ini Ratu. Apakah Anda ini seorang muslimah? Alhamdulillah muslimah abangku. Muslimah. Perkenalkan, saya walaupun ustadz tapi saya Kristen. Kaget dia kan? Kaget dia. Makanya challenge-nya jangan sebentar. Makanya challenge-nya jangan kabur dari sini ya. Kak, Dendi. Oke, baik. Baik. Saya ini aku lihat foto profilnya. Iya. Tapi jangan lari, oke? Oke, sama-sama nggak lari ya, Dil ya. Baik. Deal. Oke. Begini, Ratu, saya ingin memberitahu kepadamu suatu ayat yang sungguh cetar membahana di dalam Al-Quran. Apa itu abangku? Ya, yaitu hadiah bagi orang-orang yang bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Tahukah kamu apa hadiah bagi orang yang bertakwa dan mengerjakan amal soleh? Coba tebak dulu, tebak. Apa hadiah, Pak? Sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bertakwa, dia akan mendapatkan pahala. Apa pahala bagi dia, hadiah bagi dia? Pahalanya ya dapat pahala. Iya, apa? Maksudnya itu apa? Surga, betul? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, betul? Betul. Dan apa lagi? Coba, dan satu ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, satu. Dan kerbau-kerbau yang gemuk. Ini pilihan A, kerbau-kerbau yang gemuk. B, rumah-rumah dan sawah-sawah. C, gadis-gadis montok, gadis-gadis bersusu montok. Coba pilih di antara tiga ini yang mana? Kalau salah, challenge-nya cium korden. Silakan. Pilih. Berarti akan mendapatkan gadis-gadis montok. Iya. Subhanallah. Biasa. Kok bercanda? Seriusan. Coba, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bertakwa, dia akan mendapatkan surga yang berisi apa? Yang berisi sawah ladang, gadis-gadis montok, yang mana? Gadis montok lah. Gadis montok, luar biasa. Sungguh luar biasa.
Makasih Bang PG, thank you Bang PG. Coba, pertanyaan saya begini. Apakah kamu percaya bahwasanya di surga nanti dapat gadis montok? Enggak. Berarti kamu tidak percaya dengan Al-Quran Nur Karim. Emang dapat untuk montok ya? Loh, ini tidak tahu dia janji. Mengapa kamu tidak tahu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aduh, gawat ini ratu-ratu. Dapat wanita. Aku tahu aja dapat wanita cantik. Iya, gadis-gadis montok. Astaga. Kenapa kamu tidak suka gadis-gadis montok? Iya, betul tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gadis-gadis montok kepada orang-orang yang bertakwa. Terus? Iya, bener atau salah? Ayo tebak dulu. Ayo, silakan. Coba, betul atau salah? Benar. Kita kasih tepuk tangan dulu saudara-saudara. Iya, ini yang kita bicarakan ini adalah ayat-ayat Quran. Nah, sekarang begini. Pertanyaan pertini ini, kalau kamu termasuk orang bertakwa, kamu dapat gadis montok, sama kamu buat bekal apa? Jawab, silakan. Kasihlah jawabannya biar aku pilih. Satu, gadis-gadis montok tersebut sama kamu buat main kates-katesan. Enggak lah. Loh, iya makanya buat apa kalau begitu? Ya sudah, buat apa itu gadis montok? Silakan jawab. Jadi bestie. Ya iya, jadi bestie buat apa? Maksudnya jadi bestie itu buat apa? Ayo, jawab, silakan. Buat diajak healing. Healing? Ya, kalau healingnya sama cowok, masa healing sama cewek? Coba sekarang saya tanya. Kalau perempuan-perempuan, kalau jalan-jalan motoran, oh saya punya motor bagus ini. Enakan motoran sama cowok. Kalau kamu cewek, motoran sama cowok atau motoran sama cewek? Motoran sama cewek. Ah, sungguh ini. Susah ini gimana? Gimana masa cewek sama cewek jalannya? Itu namanya mencurigation. Loh, gimana Anda ini? Bisa diajak mam seblak bareng. Apa? Bisa ajak mam seblak bareng. Makan sebelah bareng. Iya, tapi kan orang lihatnya itu aneh. Coba bayangkan. Ini orang cowok sama cowok makan bareng. Motoran bareng. Ini mencurigation ini kok sama-sama laki. Kecuali itu si Cencep itu. Kalau Cecep iya. Aduh gimana ini? Cecep itu siapa? Si Cecep itu yang jenggot-jenggotan, yang kalau live itu suka jenggot-jenggotan. Ada laki-laki namanya Cecep. Dia suka pakai sorban-sorban begitu, jenggot-jenggotan. Ya, pokoknya orang-orang yang aneh itu loh, yang sukanya sama laki-laki. Bukan Walid, ada namanya si Cecep. Enggak kenal. Oke, sekarang saya challenge yang kedua nih, ya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, kita tampilkan ya challenge-nya. Kalau misalnya kalah, cium korden ya. Oke, siap cium korden. Baik. Sebentar ya, kita bukakan suratnya. Bantu guys. Sebentar. Hafalanku kurang guys.
Waduh, dia kurang hafalannya sudah. Jangan ngeles ya, jangan ngeles. Baik. Kita tampilkan dulu ya ayatnya. Surat Al-Quran di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33. Tapi jangan ngintip dulu ya. Oke. Boleh jangan ngintip ya. Oke. Oke, tidak boleh ngintip. Saya balik kamera saya. Oke, kita besarkan dulu. Ya. Ayo, silakan dibaca. Huruf apa ini? Waka wa Wakawa'iba. ya wakawa iba atro bun Atro. atroban Atroban. Waka'iba atroban. Waka'iba atroban. Oke. Wakawa'iba atroban yang artinya. Mm-mm. apa artinya itu? Oke, baik. Artinya dan gadis-gadis montok yang sebayanya. Iya, memang betul. Loh, memang betul. Astaga. Loh. Kok malah ketawa dia? Astaga. An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Ya, surat An-Naba 33. Silakan. Ya. Ya, silakan. An-Naba 33. Itu betul nggak sih? Al-Quran yang fisik ada nggak? Yang fisik? An-Naba. Enggak. Ada. Ya, silakan. Ambil coba Al-Quran yang fisik. Silakan. Enggak kalau mau. Ini lagi di mana ini, Ratu? Kamu lagi di rumah atau lagi di mana? Lagi di rumah. Masa di rumah tidak punya Al-Quran? Ada ya. Coba ambil Qurannya, bacakan surat An-Naba ayat 33. Bentar ya. Silakan. Ini challenge-nya ini saudara-saudara ya. Para penonton yang budiman, coba kalian tap-tap layar dulu. Ini kalian ini kerjanya nonton saja, tap-tap tidak mau. Yo, di tap-tap layar dulu, bisa share dulu. Ya, silakan Ratu. Tak pakai kerudung. Tidak masalah, kan bacanya nggak usah ditampilin, ditutupi saja, nggak usah di layarnya. Baca saja di situ apa tulisannya. An-Naba ayat 33. Tunggu. Di tap layar guys ya, tap layar, share dulu. Dan sesungguhnya barang siapa yang tap layar Edis TV, baginya adalah surga. Surga yang di dalamnya ada TikToknya. Mana ini, Ustaz? Ya, silakan. Surat An-Naba ayat 33. Silakan. Halaman berapa? Lupa aku. Halaman berapa, saudara-saudara? Baik. Surat An-Naba itu adalah surat yang sebentar ya. Semangat Kak Ratu. Apa semangat, guys? Iya, semangat dong, semangat. Surat An-Naba itu surat yang ke-78. Silakan. Lihat dulu daftar isinya. Al-Fatihah itu surat yang pertama, surat yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang ke-78. Silakan. 77 ada yang Om Bisa surat 77, surat yang ke-78. Halaman berapa dulu ini? Halamannya beda-beda tergantung cetakannya siapa. Kok halaman sih? Ada aku apain dong? Berat ini sudah. Gini. Kalau buka Al-Quran, di depan itu kan ada halaman pertama. Iya, tahu Abah. Tahu Ustaz, tahu. Oke. Di halaman pertama itu kan ada nomor-nomor surat. Kalau nomor 1 itu Al-Fatihah. Nomor 2 itu Al-Baqarah. Nah, nomor 78.
Al-Baqarah. Bentar ya, saya. Ya, Quran yang ke-78. Sudah ketemu? Bukan halaman 78 ya, tapi surat yang ke-78. Iya, tahu. Oke, sudah. Nama suratnya apa itu? Sabar, sabar. Ya, nggak apa-apa, sabar kok. Silakan. Silakan, ya, silakan. 7, 8. An-Naba, betul? Betul. Oke, ayatnya yang ke-33. 33. Silakan. Yang pendeknya. Ya, artinya, betul tidak bacanya wakaiba atroban? Betul. Betul. Artinya, Sebaya dan gadis-gadis yang cantik. supaya gadis-gadis yang cantik. Nah, itu berarti Qur'annya sudah diedit. Iya, diedit itu. Enggak. Ini. Baca. Lihat aku. Apa? Dan gadis-gadis montok yang Iya. sebaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat yang montok ya, alhamdulillah ya Ustaz. Dapat yang montok ya Ustaz. Iya, ada. Coba bisa nggak dibalik dulu, balik kameranya terus disorot, bisa nggak? Diputar kameranya. Bukan maksudnya bukan kameranya diputar gini. Maksudnya kameranya dibalikin jadi kamera depan. Nah, coba dibalik kamera depan, coba. Bukan, maksudnya kamera belakang. Mau lihat apa? Lihat disorot tadi surat aneh yang tadi. Tadi Al-Qur'an yang tadi loh. Nah, coba difokuskan, fokus. Coba difokuskan. Jempolnya awas dulu. Soalnya jempolnya bentar. Nah, Mana difokuskan. ini? Gelap Fokus. dia. Difokusin. Udah kelihatan? Dah. Nah, coba dibaca. An-Naba 33. Baca ayatnya atau artinya nih? Artinya. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Iya, gadis-gadis montok yang sebaya. Oke, sudah boleh balik kamera lagi. Dan gadis itu, maksudnya apa itu, Ustaz? Itulah hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa mengerjakan amal soleh, maka dia akan mendapatkan gadis-gadis yang susunya montok. Itulah hadiah. Loh kok heran, jangan heran. Itulah hadiah. Nggak ada bilang S-nya loh. Astagfirullahaladzim, Ustaz. S-nya gimana maksudnya? Gak ada bilang kata S-U gitu. Gak ada tadi, Ustaz. Kalau gitu apanya yang montok? Masa ininya yang montok? Masa jidatnya montok? Gimana? Keningnya, kan dia pintar. Kalau keningnya montok itu namanya lohan. Astagfirullahaladzim. Masa dapat lohan? Astaga. Berat saudara-saudara. Coba dipahami dulu. Yang montok itu apanya? Tidak mungkin yang montok itu adalah jidatnya. Yang montok itu adalah susunya. Loh, dia terheran-heran. Jangan terherman-herman, memang itu ayatnya. Astaga. Coba dibaca dulu yang benar. Yang montok apanya? Coba silakan. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Yaitu Terus. kebun-kebun dan buah anggur. Terus. Dan gadis-gadis. Nah, jangan bisu. Jangan, aduh, ini kenapa disensor? Jangan disensor, ini firman Allah. Aduh, kok disensor sih? Jangan disensor begitu.
Adik-adik mau entok ya. Apa? Apa dia ini? Gadis-gadis, mereka mendapat kemenangan, yaitu gadis-gadis Iya, gadis-gadis montoy yang sebaya. yang sebaya. Apanya yang montok? Apanya yang montok? Minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan sisir maupun perkataan dusta. Sebagai balasan yang memberi cukup banyak dan memelihara langit bumi. Oke, pertanyaannya, yang montok apanya? Jidatnya. Kok jidat? Dia lucu lah nanti. Kalau jidatnya yang montok, nanti ini manusia apa lohan? Kan gitu. Aduh, masa jidatnya yang montok? Oh, Ada tafsirnya nggak di sampingnya? Di sampingnya ada tafsirnya nggak itu? Coba dicek tafsirnya. enggak. Oh, nggak ada tafsirnya. Coba dibaca tafsir surat. Surat apa? Ketik aja di Google kalau ada HP satu lagi, tafsir surat An-Naba ayat 33. Ayo silakan. Ya, ketik tafsir surat An-Naba ayat 33. Apanya yang montok di situ? Silakan. Sabar ya, ini dicari ya, betul-betul lah. Ya, silakan. Ngelek deh, maaf ya, maklumin. Gak apa-apa, santai. Kita punya seharian, waktu seharian. Gak apa-apa. Apa tadi yang tadi ulang? Tafsir surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Masya Allah, iya dong. Silakan. Apa itu tafsirnya? Bunyinya? Jangan aku makami, dibaca. Ayo. Tafsirnya apa? Sebagai gadis-gadis perawannya agak lain. Kok agak lain gimana? Jangan salahkan saya, memang itu tafsirnya. Coba dibaca. Ayo dibaca lagi, dibaca. Coba. Loh. Ini berat, ini banyak orang tidak tahu ini. Coba dibaca lagi, dibaca. Ayo, silakan. Oke, silakan. Ayo. Dengar baik-baik ya. Oke. Berasal dari kata kabun. Oke. Terus? Yang ditafsirkan sebagai gadis-gadis perawan yang memiliki payu monto dan Apanya yang montok? Apanya? Mimi. Iya. Berat, saudara-saudara. Lah memang itu. Makasih Imin, thank you Bang. Thank you. Buah-buahannya ya yang jelita dan suci. Oh. Ya itu ayat yang lain, ayat yang tiga-tiganya. Kan itu kan ada banyak itu hadiahnya. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya kan? Kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Nah, gadis-gadis montok ini tadi kan kamu bilang yang montok jidatnya. Saya bilang salah, bukan jidatnya yang montok. Yang montok itu adalah payudaranya. Cek di Google, betul kan? Betul. Lalu apakah saya memfitnah? Betul, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Nah, cuman kalau laki-laki, ya sudah pasti senang kalau begitu. Jamaah muslimin itu sudah pasti senang. Nah, pertinyi ini, bagaimana dengan jamaah wanita? Nah, ayo silakan. Bagaimana penjelasan ini harus tanya Mama Dede ini. Ya silakan Mama Dede. Ya Mama Dede. Kalau laki-laki dapat gadis-gadis montok, bagaimana dengan kaum wanita Mama Dede? Silakan.
Bagaimana dengan kaum wanita? Mereka dapatnya apa? Ternyata menurut hadis yang saya baca, kebanyakan wanita itu tempatnya di neraka jahanam. Enak kali ya. Lo nggak percaya dia? Astaga, sungguh baik saya tampilkan ya. Wanita-wanita kebanyakan di neraka. Surga ya, mama. Oke, baik, kutampilkan ya. Kutampilkan hadisnya. Jangan salahkan saya. Sebentar. Penghuni ya. Penghuni neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita. Saya bacakan ya hadisnya ya. Kita tampilkan. Oke, saya balik dulu kamera saya. Kamera belakang ya. Oke. Kita bacakan ya hadisnya. Dari Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan surga dan neraka. Perhatikan, bacakan begini. Aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata sebahagian besar penghuninya adalah para wanita. Lo jelas betul? Betul. Nah, nanti dibilang saya bohong-bohong lagi saudara-saudara. Betul. Jangan ragu kepada saya, ini yang ngomong Al-Ustadz. Ya. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran. Ya, disebabkan kekufuran, mana tadi? Mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami. Nah, makanya barang siapa seorang istri, kalau suami minta kawin lagi, suami jangan kufur. Contoh ya, kalau suami, adek ya, saya ingin kawin lagi. Jangan, sebagai suami yang menurut harus ikhlas. Kalau menolak masuk neraka. Loh, gimana tidak masuk neraka? Beginilah kaum wanita, saudara-saudara. Mereka menolak di poligami. Loh. Salah satu wanita yang akan dilemparkan ke neraka itu adalah istrinya RK. Kenapa? Karena RK ingin poligami, istrinya tidak mau. Loh, tidak percaya dia. Ada seseorang bernama RK, ya kan? Didapati dia di kamar bersama perempuan lain di UME 221. Loh, nggak percaya dia saudara, berat ini. Loh. Coba mau masuk surga dengan cara yang paling mudah? Mau? Ya, karena saya jelasin ya, karena rata-rata orang muslim itu pasti bakal masuk neraka, oke? Kok masuk neraka? Gimana? Saya putarkan lagi nih ayatnya nih. Kok dibilang dia masuk neraka? Baik. Saya akan tunjukkan lagi kepadamu hadis yang cetar membahana. Loh, mengapa kau katakan masuk neraka? Perhatikan. Dengarkan ini ya. Dengarkan. Perhatikan. Ya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Berzina. Loh kok sesat? Itu ada hadisnya. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga dia. Ada sahabat bertanya, bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia mencuri? Mau dia berzina, mau dia mencuri, surga. Loh, ini gimana ini? Kenapa nikmat mana lagi yang kau dustakan ini? Astaga, ini loh. Sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa kalian lihat. Kok malah tertawa dia, saudara? Ratu, apa tidak nikmat? Mau berzina, mau jadi pelakor, mau jadi pencuri, asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu anna, dan seterusnya, surga bagimu. Mana ada asyhadu anna? Maksudnya ada lanjutannya. Nanti kalau saya loh. Nanti kalau saya mengamung lanjutkan, itu nanti dipotong sama bom-bom, lalu bom-bom akan menari-nari. Dan Rudi Iskariot. Nah. Asyhadu alla ya. Kayak gitu, bukan ada asyhadu anna. Asyhadu. Coba. Iya kan 2. Nanti kalau dipotong sama orang, nanti dipotong. Nanti biasa banyak di sini orang-orang yang memata-matai. Nah, intinya betul atau tidak, itu adalah kunci surga. Enggak percaya. Ya berarti ini udah susah ini saudara-saudara. Tidak percaya lagi dia dengan ajaran Islam. Aduh. Pak, coba baca 2 kalimat syahadat dulu. Baik, saya balikan saja. Bacanya balik ya. Enggak, harus tepat. Ya, baik. Saya akan tampilkan hadisnya ya. Sambil saya bacakan nanti saya balik kamera saya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Bentar. Tenang, guys. Iman. Baik, kita akan tampilkan ya. Bahwasanya barang siapa yang berzina, mencuri tetap masuk surga asal dia tidak menyekutukan Allah. Baik. Baca 2 kalimat syahadat. Oke, iya sebentar saya bacakan dulu hadisnya. Berzina, mencuri, masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Sahih Bukhari nomor 2983. Kita bacakan hadisnya ya. Nih, ini Arabnya, kemudian ini terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Atau dia tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi barang siapa ya yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baginya adalah surga. Ya, yang penting kan saya tidak menyekutukan Allah. Yang penting saya tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri, surga. Nikmat mana lagi yang kau dusta? Gak percaya
Percayalah aku, tak Kok ada nggak tanda. percaya ini hadisnya loh? Kok nggak percaya? Gimana sih? Nggak percayanya di mana? Ini loh jelas-jelas ini Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Subhanallah. Luar biasa indahnya agama Islam. Betul. Itu profil abang kok. Loh. Jangan lihat profil saya. Ya kan nggak Kurang boleh, bagaimana ini saya menyampaikan kebenaran. Loh. Betul. Betul atau betul? Betul. Aduh, kok dibilang salah. Sulit kalau begini nih. Saya sudah menyampaikan, sudah begitu jelas kenapa kamu masih mengingkarinya. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang ingkar. Ya karena aku percaya terhadap Tuhan, bukan orang. Itu yang ngomong Rasul. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Bukankah ayat Al-Quran berkata, ya dikatakan apa di dalam Al-Quran? Bahwasanya tidaklah yang diucapkan. Tidaklah yang diucapkannya itu melainkan adalah wahyu. Berat ya. Tapi ya begini saudara-saudara, kalau ngomong ya dengan mereka ini saudara-saudara, kita sampai keringetan ini. Ya, kita harus peras dulu keringat terus. Susah ini saudara-saudara ini. Ratu, Arti Ratu. Yasin. Ratu, bukankah indah yang saya bilang tadi itu? Tahu nggak arti Yasin apa? Mencuri. Yasin itu artinya wahai sin. Mana ada salah? Ya sudah, apa arti Yasin? Ya coba aku nanya ke kamu. Jadi Ya Ustaz itu jawab. sudah. Itu sudah saya kasih tahu. Ya itu artinya wahai. Contoh, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah guys. Aneh dia ini. Salah guys. Udah guys, percaya aku sama Didi. Berat ini. Kacau. Ya sudahlah, begini. Ratu, saya sudah menyampaikan kepadamu, ya, yang sudah saya sampaikan sudah panjang lebar, itulah agama Islam. Seperti itulah agama Islam. Itulah kenapa saya, walaupun ustadz, saya tetap Kristen. Ya, coba aku tanya dulu. Kenapa Ustaz bisa Kristen? Coba aku tanya. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya mengikut Yesus bukan mengikut Muhammad. Karena coba sekarang saya tanya, Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Ada di kubur, betul? Enggak. Terus di mana? Astagfirullahaladzim. Bukankah Nabi ada di kubur? Betul? Ayo jujur. Nah. Ya sudahlah Ratu ya. Semoga Ratu nanti ke depannya mencari kebenaran ya. Tapi ngomong-ngomong, by the way, anyway, Baswe, ini Ratu ini masih jomblo atau sudah punya suami? Alhamdulillah single. Oh, masih single. Ya sudah, nanti pasti ada banyak yang inbox kamu. Loh, betulan, pasti nanti ada banyak yang inbox kamu. Hai, pasti banyak.
Ya sudah ya, saya turunkan ya. Atau mau simul lagi? Mau simul lagi ya udah, ya silakan. Dia yang ngajak ya. Bukan di Ya. tanah loh, Pak. Oke, coba sekarang aku tanya. Oke, di Madinah dikubur atau tidak? Dikubur. Oke, berarti dia ada di kubur, betul? Enggak. Loh, gimana sih ini? Mulai muncul ini kalau udah begini nih. Kalau konslet otak gue ini. Lu jangan konslet, diajarin justru di sini dicerahkan, Ratu. Ya, Di cepat, situ ajarin. oke. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia ada di mana? Mau Madinah. Oke, di Madinah dia ada di kubur, betul? Betul atau salah itu, guys? Iya betul lah, gimana? Dia sudah meninggal dan dia dimakamkan di Madinah. Ada makamnya, betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah Ratu mengikuti Nabi? Mengikuti Tuhan. Bukan pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Nabi Muhammad. Oke, pengikut Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad sudah meninggal, betul? Iya. Berarti pengikut orang meninggal, betul? Iya. Nah, tadi pertanyaanmu yang tadi. Kenapa kamu Al-Ustadz Edis TV kok Kristen? Ya. Nah, karena saya tidak mau mengikuti orang mati. Yang saya mau ikuti adalah dia yang hidup. Nah, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Begitu. Makanya Kristen itu bukan dituntun, dipimpin oleh orang dalam kubur. Karena barang siapa, sekarang saya tanya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Orang buta, kalau menuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Enggak lah. Makanya Enggak. berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya, bagusan kalau ada orang berjalan, bagusan orang buta atau orang melihat? Mana yang lebih pandai berjalan, orang buta atau orang melihat? Orang buta. Astagfirullah, pantesan dia mesti menjadi seorang muslim. Ya sudah, kalau begitu ngobrolnya sama tembok aja. Jangan ngobrol sama saya. Kalau ngobrol sama saya ini saya sakit kepala. Terus terang saja. Ini semua jawabannya ini sungguh sangat aneh, saudara-saudara. Enggak aneh itu benar ya, guys. Berat ini, saudara-saudara. Assalamualaikum. Aduh. Ini berat, saudara-saudara. Sungguh sulit ini. Tapi Ratu, ngomong-ngomong ini Ratu, kamu ini orang tua, ayah, ibu Muslim. Iya. Oke, waktu kecil sering ngaji. Alhamdulillah sering. Sering ngaji. Oke, sekarang masih sering ngaji. Sering. Ah, waktu ngaji baca artinya nggak? Baca. Ah, bohong. Coba kita tes ya. Kita tes. Baca tapi nggak kasih. Oke, coba kita tes. Coba lanjutkan ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lanjut. Walad dolin. Amin. Walad dolin. Oke. Apa artinya walad dolin? Walad dolin. Nggak tahu. Ya. Nggak ngerti dia sulit ini saudara-saudara. Sulit. Ya sudahlah. Ratu,
Kapan-kapan lagi lah ya, kita PK-PK lagi ya. Oke? Oke, ngomong-ngomong berapa di sana yang nonton kamu? Berapa orang? 400. 400 orang. Ya, itu karena berdebat, karena berjumpa dengan Edis TV. Habis ini followersmu nambah nanti habis ini, banyak followersmu ya. Mari kita bedah dekonstruksi data dan argumentasi pada video tadi secara tajam. Kita mulai dari yang pertama, dekonstruksi eskapologi. Surat An-Naba ayat 33, menelanjangi maskulinitas dan androsentrisme dogma. Diskursus dibuka ketika Edis TV melemparkan pengujian epistemologis mengenai bentuk kenikmatan eskatologis, surga, bagi orang-orang yang bertakwa. Edis TV memberikan opsi pilihan yang eksplisit. Apakah janji surga berisi sawah ladang, ataukah gadis-gadis bersusu montok? Lawan diskusi secara spontan memilih opsi gadis montok. Namun begitu Edis TV mengejar dengan pertanyaan krusial, apakah kamu percaya di surga nanti dapat gadis montok? Lawan diskusi secara intuitif dan polos menjawab, enggak. Disinilah letak krisis pengetahuan lawan diskusi yang berhasil dibongkar oleh Edis TV. Saat tantangan dibuka dan lawan diskusi diminta mengambil Al-Quran fisik lalu membukanya sendiri, sang lawan membaca surat An-Naba ayat 33 yang berbunyi, Wa kawaiba athroba. Ketika ditelusuri melalui teks tafsir resminya, frasa tersebut mengeksplisitkan makna gadis-gadis yang memiliki payudara montok yang sebaya. Lawan diskusi seketika terperanjat, kaget dan kebingungan. Secara kajian hermeneutika kritis dan gender, Edis TV berhasil membuktikan fakta teks yang tak terelakkan. Konstruksi janji surga dalam literatur klasik sangat bersifat androsentris, berpusat pada hasrat dan fantasi seksual laki-laki. Ketika Edis TV menanyakan fungsi gadis montok tersebut bagi sang lawan diskusi mendadak gagap dan mencoba menyodorkan apologi yang absurd, seperti menyebut gadis montok itu akan dijadikan besti, diajak makan seblak, atau diajak motoran. Edis TV langsung memukul balik kerancuan logika tersebut. Bagaimana mungkin sebuah teks abadi menjanjikan hadiah berupa objektifikasi seksual perempuan, sementara pemeluk perempuannya sendiri kebingungan dan merasa janggal atas fungsi imbalan tersebut? Yang kedua, distorsi apologetis dan pembuktian Dunning-Kruger Effect, dari jidat lohan hingga usaha penyensoran. Ketakutan lawan diskusi semakin telanjang saat ia menyadari dampak logis dari teks yang dibacanya. Sang lawan berupaya melakukan penolakan secara bertahap, denial. Mula-mula ia mengklaim teks tersebut tidak menyebut kata SUSU, lalu berargumen bahwa yang montok adalah jidatnya. Edis TV dengan retorika yang menohok langsung mematahkan apologi dangkal tersebut. Jika yang montok adalah jidatnya, maka itu bukan manusia, melainkan ikan lohan. Ketika lawan diskusi berupaya menutup-nutupi teks dan enggan membacanya secara terbuka, Edis TV menegur dengan tajam, "Kenapa disensor? Ini firman Allah, jangan disensor." Penyingkapan ini sampai pada puncaknya saat lawan diskusi mencari tafsir digital di Google dan menemukan secara gamblang kata payudara montok atau mimi dalam istilah polos sang lawan. Dalam kacamata psikologi kognitif, dinamika ini memperagakan fenomena Dunning-Kruger Effect yang berpadu dengan disonansi kognitif. Lawan diskusi yang di awal merasa paham akan agamanya mengalami guncangan mental shock ketika dihadapkan pada teks asli. Otak kognitifnya yang hidup di era modern menolak kenyataan bahwa teks agamanya memuat deskripsi eksplisit demikian, sehingga ia terpaksa berputar-putar dalam analogi yang konyol demi menyelamatkan dogmanya. Yang ketiga, bias gender teologis, subordinasi perempuan, status neraka dan legitimasi poligami. Tidak berhenti pada narasi eskatologi surga, Edis TV melanjutkan gempuran logisnya ke ranah status kedudukan perempuan. Edis TV menyodorkan teks hadis sahih di mana Nabi mengatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Ketika para sahabat bertanya mengapa demikian, teks menjawab disebabkan karena kekufuran mereka terhadap suami. Edis TV dengan sangat cermat menarik garis lurus dari teks teologis ini menuju realitas hukum keluarga modern. Jika seorang istri menolak suaminya yang hendak berpoligami, seperti contoh kasus yang diangkat Edis TV, maka berdasarkan teks tersebut, tindakan sang istri yang menolak dimadu dikategorikan sebagai kufur kepada suami dan diancam dengan hukuman neraka. Secara sosiologi hukum dan internalized misogyny,
Edis TV berhasil mengunci lawan diskusi dalam jebakan teologis yang fatal. Lawan diskusi berada dalam posisi dilematis. Jika ia membela dan mengamini teks tersebut, maka ia harus menerima doktrin bahwa kaumnya adalah mayoritas penghuni neraka dan wajib pasrah di poligami. Sebaliknya, jika ia menolak dipoligami dan menuntut kesetaraan, secara otomatis ia telah membangkang dan keluar dari garis teks agamanya. Yang keempat, moral hazard dan antinomi teologi, skakmat hadis Sahih Bukhari 2983. Puncak dari pembuktian kebangkrutan dogmatis ini terjadi ketika Edis TV membukakan teks hadis Sahih Bukhari nomor 2983. Dalam hadis tersebut, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi bahwa barang siapa dari umatnya yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia pasti masuk surga dan tidak akan kekal di neraka, sekalipun ia pernah berzina dan mencuri. Edis TV menelanjangi jurang moral hazard atau ancaman bahaya moral dari pemahaman teologi harfiah ini. Jika tiket menuju surga hanya ditentukan oleh pengakuan identitas tauhid formal, sementara kejahatan moral berat seperti perzinahan, pencurian dan pelakor dimaafkan begitu saja, maka seluruh bangunan hukum, etika dan keadilan moral agama runtuh seketika. Edis TV secara sarkastis menyindir, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Mau berzina, mau jadi pelakor, mau jadi pencuri, asal bersyahadat, masuk surga. Reaksi sang lawan diskusi terhadap penyingkapan hadis Bukhari ini adalah puncak dari pementahan debat. Sang lawan berulang kali menegaskan, "Gak percayalah aku," dan berkali-kali menyebut bahwa hadis itu salah. Bahkan sang lawan berusaha meloloskan diri dengan menyatakan, "Aku percaya terhadap Tuhan, bukan orang." Di titik inilah, skakmat terjadi secara sempurna. Edis TV secara brilian berhasil memaksa sang lawan untuk menolak dan mengingkari hadis Sahih Bukhari yang menjadi pilar hukum agamanya sendiri. Lawan diskusi yang mengaku muslimah taat pada akhirnya secara terbuka menolak, mengingkari dan menyalahkan hadis Sahih Bukhari karena akal sehatnya tidak sanggup menanggung beban absurditi teks tersebut. Rangkaian perdebatan yang berlangsung intens dan tanpa kompromi tadi akhirnya sampai pada sebuah muara kesimpulan yang terang benderang, telanjang, dan tidak bisa diputar balikan lagi. Edis TV tidak sekedar memenangkan debat retoris di panggung media sosial, melainkan berhasil melakukan dekonstruksi epistemologis secara total atas krisis keimanan dogmatis di era modern. Melalui pisau bedah logika Sokratean yang dingin dan terukur, Edis TV berhasil mengunci kemenangan intelektual dalam 3 pilar utama. 1. Pembedahan objektifikasi gender. Teks-teks janji eskatologis abad pertengahan terbukti bersifat sangat androsentris hingga membuat pemeluk perempuannya sendiri merasa janggal, bingung, dan malu saat membaca janji gadis montok tersebut. 2. Pembongkaran bahaya moral teologi. Doktrin jaminan surga bagi pelaku zina dan pencuri hanya berpatokan pada identitas formal syahadat, terbukti meruntuhkan nilai-nilai keadilan dan etika kemanusiaan universal. 3. Penyangkalan diri, self-denial, penganut dogma. Puncak skakmat Edis TV ditandai ketika sang lawan yang mengaku diri taat pada akhirnya secara terbuka menolak, mengingkari dan menyalahkan hadis Sahih Bukhari karena akal sehatnya tidak sanggup menanggung beban absurditi teks tersebut. Perdebatan tadi memberikan cermin skeptis yang amat menohok bagi masyarakat modern. Betapa banyak orang yang bersilat lidah membela dogma dan teks agama, padahal mereka sendiri tidak pernah membaca, tidak memahami, dan bahkan akan merasa jijik dan menolaknya jika teks-teks tersebut disodorkan secara jujur di depan mata mereka. Edis TV harus memeras keringat, bukan karena rumitnya argumen lawan, melainkan karena beratnya membongkar ketegaran atas ketahuannya sendiri. Edis TV telah menggelar teks, fakta, dan logika secara telanjang di atas panggung. Sekarang, biarlah akal sehat dan ketajaman pikir Anda yang menilai. Sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.